Sekarang kita akan membahas persistent storage. Untuk sekarang, MEMS atau memori selalu hilang setiap kali chatbot ditutup oleh user. Artinya, MEMS hanya berlaku dalam satu sesi, ketika user Anda berinteraksi dengan chatbot sampai dia menutup chatbotnya. Itu yang dinamakan satu sesi. Dalam satu sesi, MEMS bisa berubah dan bertambah. Namun, ketika chatbotnya ditutup, hasil MEMS-nya hilang. Dan ketika chatbotnya dibuka lagi, MEMS-nya akan kembali lagi ke nilai awal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengingat apa yang terjadi di sesi sebelumnya? Ketika chatbotnya ditutup dan dibuka, bisakah kita mengingat detail user atau percakapan dari sesi sebelumnya? Jawabannya bisa, dan di mana fitur ini sangat berguna adalah untuk bookmark. Misalnya, ketika chatbot Anda memberikan rekomendasi film bioskop, ketika user Anda bookmark salah satu film dan menutup chatbot, dia bisa mengakses film-film yang sudah di-bookmark di sesi selanjutnya. Contoh kedua adalah game. Ketika Anda membuat buku petualangan seperti Goosebumps dan ingin mempunyai checkpoint, user Anda bisa mengklik save. Lalu, bot Anda menyimpan data di dalam persistent storage, dan setelah itu dipanggil kembali dalam sesi selanjutnya, sehingga user Anda tidak harus mulai dari awal. Contoh ketiga adalah untuk mengingat pilihan user sebelumnya untuk merekomendasi produk baru. Contoh keempat, untuk mencatat perkembangan user seperti aplikasi fitness. Misalnya, untuk mencatat perubahan berat badan seiring waktu atau mood user Anda dalam waktu tertentu, Anda bisa menggunakan fitur ini untuk mengambil dan menganalisa data perkembangan user Anda. Contoh kelima adalah favorites. Seperti bookmark, user Anda bisa mengindikasi buku favorit untuk dipanggil di sesi selanjutnya. Ini juga berguna ketika chatbot Anda memberikan jawaban kepada user. Contohnya adalah travel chatbot. Anda bisa menyimpan hasil rekomendasi chatbot Anda kepada para user, sehingga ketika user Anda kembali, user Anda bisa melihat hasil rekomendasi chatbot Anda sebelumnya atau mendapatkan rekomendasi baru sesuai preferensi yang dicatat sebelumnya. Hal simpel lain adalah untuk menulis dan menyimpan catatan, kalender, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan oleh chatbot dengan mudah menggunakan persistent storage. Jadi, ketika Anda ingin menggunakan persistent storage, ada dua Smojo words yang sangat penting untuk dipahami. Pertama, P pagar tanda seru yang bernama pstore. Pstore mengambil key yang merupakan sebuah string dan value apapun, lalu menyimpan itu di dalam persistent storage. Yang kedua, P pagar add yang bernama pfetch. Pfetch akan mengambil key dan mengambil value key tersebut dari persistent storage. Kalau key yang dipanggil tidak ada, maka sistem akan menyatakan null value. Jika Anda paham dengan konsep hash di Smojo, ini sangat mirip dengan konsep hash. Kalau Anda tidak terlalu paham, saya akan berikan link untuk mempelajari konsepnya. Mari kita lihat contohnya. Misalkan Anda ingin membuat travel chatbot untuk memberikan daftar destinasi yang user ingin kunjungi. Ini ceritanya akan disimpan di dalam hash yang bernama schedule. Kita ingin menyimpan, mengubah, menambah database hash tersebut ke depannya. Cara melakukan hal itu adalah dengan menggunakan persistent storage. Di dalam Q&A template, ketika user mengetik display my schedule, kita mau mengambil schedule dari database hanya dengan menggunakan word schedule yang berwarna biru. Ingat, schedule ini bukan string, tetapi Smojo word. Smojo dibaca dari kiri ke kanan. Jadi, hasil dari schedule akan dimasukkan ke word selanjutnya yaitu display. Jadi, cara membacanya adalah ambil schedule-nya, lalu display atau tampilkan. Misalkan kita punya template lain bernama add atau tambah.
Jadi, ketika user mengetik @Jakarta atau @Singapura, Anda ingin menambah nama tempat tersebut di dalam daftar schedule Anda. Untuk ini, kita akan gunakan C, command line, ditambah dengan reference $X dan plus schedule untuk menambahkan kotak ke schedule, lalu memberikan jawaban untuk mengkonfirmasi user. Lalu, sama seperti add, kita mau menambahkan fitur remove untuk menghapus daftar kotak. Contohnya, ketika user ingin menghapus Ho Chi Minh dari daftar kota, kita bisa menghapus kota tersebut dari schedule. Jadi, ini adalah 3 template yang ingin kita gunakan. Dan 3 template ini mempunyai 4 kata atau 4 words: schedule, display, plus schedule, dan min schedule. Saya tidak akan membahas display untuk sekarang. Saya akan fokus kepada schedule, plus schedule, dan min schedule. Schedule word akan menghasilkan sebuah hash. Ingat, Smojo dibaca atas ke bawah, kiri ke kanan. Cara kita melakukan ini adalah menggunakan pfetch. Pfetch akan mengambil input key dan akan mengeluarkan value atau null jika key tersebut tidak ada di persistent storage. Kita akan menggunakan key bernama schedule yang berwarna hijau. Kita mempunyai banyak schedule di sini, jadi mohon perhatikan lebih dalam. Bagian pertama adalah untuk cek. Kita mengambil schedule sebagai key, lalu dimasukkan ke dalam pfetch yang akan menghasilkan value atau null. Lalu kita melakukan cek dengan if. Jika value-nya null, kita akan menghilangkan hal tersebut dan memasukkan new schedule atau schedule baru dengan hash kosong. Jika value-nya tidak null, kita akan keluar dan menghasilkan hash yang sudah dibuat. Maka dari itu, word new schedule harus dibuat sebelum word schedule. Kita akan membuat sorted hash atau hash urutan, di mana kita mengurut hash dalam urutan abjad atau leksikografi. Lalu, kita menyimpan hash tersebut dengan pstore ke dalam persistent storage. Sekarang, kita ingin membuat word save schedule, di mana kita menyimpan hash schedule ke dalam storage. Caranya adalah dengan schedule sebagai key, lalu schedule kedua sebagai value, lalu pstore untuk menyimpan. Plus schedule cukup simple. Apa yang kita lakukan adalah kita ambil nama tempat sebagai input, duplikasikan inputnya, lalu disimpan di dalam hash schedule. Setelah itu, kita harus menyimpan hash schedule tersebut. Untuk min schedule, caranya serupa. Kita ambil nama tempat, lalu kita hilangkan dari hash schedule, lalu kita simpan hash schedule yang diperbarui. Caranya cukup jelas. Apa yang terjadi setelah itu adalah setiap kali plus schedule atau min schedule dipanggil, hash schedule akan selalu disimpan di persistent storage. Proses ini bisa memakan waktu. Kalau kita melakukan terlalu banyak save atau menyimpan, prosesnya akan lama. Jadi, lebih baik kalau Anda menanyakan user jika mereka oke atau tidak untuk menyimpan schedule mereka, lalu menyimpan schedule tersebut, bukan sebelumnya. Karena itu, kita dianjurkan untuk membuat word baru, save schedule, tanda tanya, di mana word ini digunakan untuk mengaktifkan penyimpanan. Sekarang, kita mempunyai 3 Q&A template untuk menampilkan, menambah, dan mengurangi daftar schedule. Kita mau menambah template keempat bernama save schedule. Fungsi save schedule ini adalah ketika kita mengaktifkan save schedule, kamu mengaktifkan C.2 dan menyimpan schedule tersebut. Namun, ini berarti kita harus mengubah sedikit plus schedule dan min schedule word-nya. Sekarang, plus schedule menjadi lebih simpel karena kita tidak perlu melakukan penyimpanan lagi. Kita hanya perlu menduplikasi nama tempat dan menyimpan ke dalam hash schedule.
kita tidak perlu menulis P pagar tanda seru atau P store, hanya perlu pagar tanda seru karena ini merupakan word penyimpanan dari hash. Saya akan memberikan link untuk mempelajari hash lebih lanjut. Mirip dengan plus schedule, min schedule di mana kita hanya menggunakan pagar drop untuk menghilangkan key tersebut dari hash. Ini QR code link jika Anda ingin mengetahui lebih detail bagaimana hash bekerja. Kalian juga bisa membuka link build.chatbot.university/guide/hashes.html. Mari kita lanjut ke code demo. Dalam main.m, kita sekarang mempunyai dua topics. Travel.m mencakup semua Q&A templates. Sedangkan schedule.m mencakup Smojo words yang baru dibuat. Kita perlu meletakkan schedule.m di atas travel.m karena Smojo words harus dinyatakan sebelum digunakan di Q&A template. Dalam travel.m terdapat type bernama place atau tempat, dan place mempunyai things seperti Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bali. Saya juga mempunyai 4 template termasuk save schedule. Selain itu, saya menambahkan catch all templates untuk merespons IDK dan menyimpan input IDK tersebut. Schedule.m mempunyai words new schedule, schedule, save schedule, plus schedule, min schedule, dan display. Display menggunakan maps dan reduce. Penjelasan tentang map reduce bisa dilihat dari tutorial Smojo atau dalam guide, cukup ringkas dan pendek. Ini tampilan interaksi dengan user. Chatbot ini dimulai dengan kata pembuka dan users merespons @Jakarta. Chatbot merespons OK, edit Jakarta to your schedule. Ini berarti plus schedule word aktif. Setelah itu, user merespons @Kuala Lumpur dan chatbot merespons OK, add Kuala Lumpur to your schedule. Lalu, user berkata save schedule dan chatbot merespons dengan success, your schedule has been saved. Ketika user merespon display my schedule, saya membuat bot tersebut memberikan daftar kota dalam bentuk tombol, Jakarta dan Kuala Lumpur. Terakhir, users menutup chatbotnya dan kembali membuka chatbot tersebut. Jika kita menggunakan memori atau mem, ketika users mengetik display my schedule, chatbot merespons dengan konten kosong atau error. Untuk hal ini, chatbot merespons dengan jawaban user sebelumnya, yaitu Jakarta dan Kuala Lumpur. Tentunya, kita harus merapikan tampilan responsnya dengan menghilangkan garis bawah dan menggunakan warna yang lebih meriah. Untuk sekarang, saya hanya ingin memberikan cara kerja persistent storage secara simpel. Good luck!